Bos Fu, kamu baru saja mengambil alih bisnis keluarga di luar negeri. Mengapa sekarang kamu bersikeras kembali ke Cina? Dan bernegosiasi dengan perusahaan kecil seperti Sinsoft? Karena cinta. Ha! Linran, aku kembali. Dari awal sampai akhir, hubungan kita hanya kerja sama. Kamu yang terlalu larut dalam peran. Ajian. Apakah kamu akan memaafkanku? Kali ini, kita bekerja sama dengan perusahaan Fortune 500 Global. Grup Fu. Pemimpin barunya hanya butuh 3 tahun. Untuk meningkatkan kinerja grup Fu 10 kali lipat. Asalkan kalian bisa mendapatkan kerja sama ini, setiap orang. Bonus akhir tahun akan digandakan. Linran, kamu dengar? Bonus akhir tahun digandakan. Kita bisa beli banyak barang lagi. Tunggu, grup Fu? Jangan-jangan. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia. Bos Fu sudah sampai. Dia benar-benar mantan pacarmu. Fu Xingjian. Aku dan dia. Sudah tidak ada hubungannya lagi, Ajian. Kamu tahu? Kita punya. Aku ingin putus. Apa? Apa? Aning akan pergi ke luar negeri. Aku akan pergi bersamanya. Kartu ini simpan baik-baik. Anggap saja ini kompensasi dariku. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Bodoh sekali, sudah cukup. Aku tidak akan lagi mencintai seseorang yang jelas tidak mencintaiku. Bos Fu. Kedua orang ini adalah manajer proyek di perusahaan kami. Mereka sangat berpengalaman dalam proyek. Bagaimana? Apakah Anda ingin memilih salah satu dari mereka sebagai penanggung jawab proyek Anda? Dia tidak akan memilihmu, kan? Tidak, dia lebih ingin menjauhiku. Mana mungkin memilihku? Kalau begitu, manajer Lin saja. Bos Yo, aku masih punya proyek lain. Yang belum selesai, aku khawatir tidak bisa menangani proyek ini. Anda lebih baik cari orang lain. Bos Fu, saya bersedia mengambil alih proyek ini. Saya yakin bisa melakukannya dengan baik. Karena perusahaan Anda tidak menunjukkan keseriusan. Kerjasama dibatalkan. Bos Fu. Linran, serahkan semua pekerjaanmu ke orang lain. Mulai hari ini, kamu yang bertanggung jawab penuh untuk proyek Bos Fu. Jangan, Nona cantik. Anggap saja menyelamatkan nyawa anjing ini. Aku mohon ya. Baik. Kalau begitu, mohon bimbingan dari Bos Fu. Baiklah. Kalau begitu, manajer Lin, datanglah ke perusahaan saya besok. Untuk membahas laporan kerjasama secara detail. Baik, Bos Fu. Linran, kenapa kamu begitu gugup? Jangan-jangan kamu masih menyukai Fu Xingjian? Aku tidak akan sekedar tahu malu itu. Berlomba-lomba menjadi pengganti Yao Ning. Lagi pula, aku sudah tidak menyukainya lagi. Iya juga, lagi pula kamu sekarang sudah punya pacar. Apa ada emas di wajahku? Bukan? Kamu cantiknya bikin orang tidak bisa berpaling. Dangkal. 5 tahun sudah, bahkan cinta yang paling teguh pun pasti memudar. Bagaimana aku bisa berharap dia masih menungguku di tempat yang sama? Bos Fu, ini adalah rencana kerja yang kami buat berdasarkan kebutuhan Anda. Silakan dilihat. Apakah pacarmu baik padamu? Ini urusan pribadiku, sepertinya tidak perlu dilaporkan ke Bos Fu. Aku datang hari ini untuk melapor pekerjaan. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Linran, selama ini kamu menghilang tanpa kabar. Kamu pindah hati ke orang lain. Bos Fu, kenapa aku tidak boleh pindah hati? Apa setelah putus denganmu, aku harus menjanda saja? Sebenarnya dulu, Hal-hal dulu sudah berlalu. Sekarang aku punya kehidupan baru. Mohon Bos Fu menghormati diri. Silakan lihat proposal proyeknya. Jika ada masalah, hubungi saya kapan saja. Aku pulang lebih awal untuk merayakan Valentine denganmu. Turkchat? jangan nakal. Aduh,
Aku sudah terbang belasan jam, capek tahu. Linran. Benar-benar kamu, selama ini kamu kemana saja? Aku dan Ajian tidak bisa menghubungimu, kami sangat khawatir. Ayah. Kok kamu di sini? Perusahaan kami bekerja sama dengan Grup Fu dalam sebuah proyek. Aku ke sini untuk melapor ke bos Fu. Kebetulan sekali, setelah lulus bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Begini saja, untuk merayakannya, kita makan malam bersama. Aku akan mengajak Su Huanran dan Yao Qian juga. Aku masih ada urusan di kantor, jadi tidak ikut. Ah jangan dong, malam ini kan pesta penyambutanku, kamu harus datang. Linran, hari ini melapor pekerjaan. Sudah capek ya? Malam ini aku yang traktir. Agar bos Yo tidak bilang aku pelit padamu. Baiklah. Ajian, duduklah. Ning. Dulu bagaimanapun memohon kamu tidak mau pulang. Ajian baru pulang beberapa hari. Kamu langsung buru-buru datang. Apa, ikut suami? Su Huanran, jangan asal bicara. Kali ini pulang ke negara, bukankah kamu ingin memperkenalkan pada orang tua kedua belah pihak? Sudah tersebar luas. Benar. Kalian ke Pantungan? Su Huanran. Kalau masih ngawur, keluar. Huanran, belum ada kepastian. Jangan asal bicara dulu. Linran, selama ini kamu kemana saja? Bekerja, cari uang, merawat nenek. Saat kuliah, kamu sampai kerja beberapa pekerjaan sekaligus untuk cari uang. Makan pun sering tidak tega. Nenek baik-baik saja? Baik. Maaf teman-teman, aku masih ada urusan di kantor, duluan ya. Aku hukum diri sendiri minum 1 gelas. Linran, aku antar kamu. Aduh, kakiku. Ning, kamu kenapa? Kesilio. Ajian, kakiku sangat sakit. Bos Fu, lebih baik kamu antar Nona Yao ke rumah sakit. Linran Lin. Ajian, jangan pergi. Tidak bisa minum tapi sok jago. Tidak tahu diri, minum segelas langsung mabuk. Tidak usah. Linran. Turunkan aku. Bagaimana kalau Yao Ning melihatnya? Aku dan Yao Ning tidak ada apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong Su Huanran. Berani berbuat tapi tidak berani mengakui, brengsek. Fu Xingjian. Ini aku. Linran. Kamu sekarang masih suka Fuxingjian? Tidak suka. Orang yang paling ku benci adalah Fu Xingjian. Pergi. Menyingkir. Brengsek. Menyingkir. Fu Xingjian. Kenapa kamu selalu menggangguku? Hanya menggangguku. Aku benci kamu. Ran. Jangan menangis lagi. Ini semua salahku. Sudah bangun.
kenapa kamu di sini? Tadi malam aku yang mengantarmu pulang. Kamu di sini semalaman, jadi. Bajuku juga kamu yang ganti? Kamu yang menarikku dan tidak membiarkanku pergi. Soal baju, bukan belum pernah lihat. Fu Xingjian. Tenang saja. Selain ganti baju, tidak melakukan apa-apa. Ah, itu, tadi malam, maaf ya. Aku mabuk, pikiran tidak jelas. Terima kasih untuk tadi malam. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Baik. Senin malam di Four Seasons. Four Seasons. 2.000 per orang. Baik. Halo, Ajian, kamu di mana? Aku ada urusan denganmu. Menelepon ke rumahmu, butler bilang kamu tidak ada. aku di kantor. Linran. Aku bilang begitu karena Bos Fu, Anda tidak perlu menjelaskan padaku, aku mengerti. Tenang, aku tidak akan banyak bicara pada Nona Yao. haruskah aku bilang? Nona Lin sangat paham ya. Bos Fu, ini semua tugasku. Kalau tidak ada urusan lagi, Anda keluar dulu, aku mau ganti baju. Oh ya? Selanjutnya Yao Ning akan bergabung dengan tim proyek. Yao Ning, bergabung dengan tim proyek. Gelar yang dia pelajari. Tesis kelulusan butuh pengalaman praktik sosial. Bantu bimbing dia. Ternyata, ini untuk tesis kelulusannya. Maaf, Bos Fu, aku mungkin tidak bisa memutuskan ini. Aku perlu melapor ke Bos Yo. Aku sudah bicara dengan Yosu. Kalau Bos Yo setuju, aku juga tidak ada masalah. Linran. Aku melakukan ini karena Bos Fu, Anda tidak perlu menjelaskan padaku. Kamu bisa keluar sekarang. jangan pergi. Aku antar kamu. Tidak usah. Soal Yao Ning masuk tim proyek. Mungkin perlu tambahkan di kontrak. Klausul tentang penugasan personil. Sore ini, aku akan ke Fu Group lagi. Bos Fu, bus sudah datang. Anda tidak perlu mengantar. Bos Fu, kenapa tidak bilang pada Nona Lin? Kalau Yao Ning masuk tim proyek, Untuk melindunginya, Mensei gaji Mikichi, Nona Lin Jiongjiu. Makanya dia wasi langsung di depan mata. bahkan kalau aku bilang sekarang, dia pasti tidak akan percaya. Oh ya? Yao Ning dendamnya terlalu kuat. Dari orang yang bisa mengawasinya. Ya. Ran. Kamu tahu aku kerja di Fu Group, sengaja datang mencariku kan? Hibing, lepaskan. Kalian sedang apa? Bos Fu. Ini pacarku, hari ini sengaja datang mencariku. Terlalu excited jadi tidak tahan, Bos Fu. Kami segera pergi. Siapa dia? Direkrut dari perusahaan lain, skill codingnya bagus. Suruh orang selidiki sampai jelas. Detail-detailnya. Ya. Lepaskan. Ran. Bukannya kamu sengaja datang mencariku? Kamu terlalu banyak mikir, aku datang untuk kerja. Ran. Aku bilang terakhir kali. Kita sudah putus. Nenek adalah nyawaku, sejak ibumu menghina nenekku. Dengan segala cara, sudah pasti kita tidak mungkin balikan. Selamanya tidak mungkin. Bos Fu. Ini data pribadi Hibing. Dia baru ini sedang cari jodoh. Betul. Apa hubungannya dengan Linran sekarang? Oh, dulu pacaran, sudah mau tunangan. Tapi orang tua pihak pria, sepertinya tidak puas dengan Nona Lin. Sampai ribut ke neneknya. Oh, neneknya sampai masuk rumah sakit karenanya. Baru-baru ini Hibing lagi ngejar-ngejar Nona Lin untuk balikan. Awasi dia baik-baik. Kalau dia berani ganggu Linran lagi. Dan melakukan hal yang menyakitinya. Langsung beritahu aku. Ya. Bos Fu, ma Anda kambuh lagi. Saya antar Anda ke rumah sakit. Tidak apa, aku ada obat. Sebentar lagi Linran datang ke kantor ya. Oh iya, katanya mau lapor sesuatu ke Anda. Suruh dia pulang dulu. Kalau begitu saya antar Anda pulang istirahat. Tidak usah, aku pulang sendiri. Kamu tunggu dia di sini. Masalah Hibing. Awasi baik-baik. Mencerti. Nona Lin,
Bos Fu sakit mak pulang ke rumah itu. Aku sibuk di sini. Tolong antarkan obatnya untukku, alamat sudah kuberikan. Jangan lupa jaga Bos Fu untukku, ya haha. Sakit, Mak. Aduh, asisten Yi. Bos Fu nanti tidak akan marah padaku, kan? Linran. Kamu kenapa datang? Asisten Yi menyuruhku mengantarkan obat untukmu. Yiming si brengsek ini. Bos Fu, obatnya. Kamu baik-baik saja? Perlukah aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak apa-apa, penyakit lama, minum obat saja sudah cukup. Kalau tidak ada masalah lagi, aku pergi dulu. Tunggu. Fu Xingjian, kamu baik-baik saja? Tidak ada tenaga, bantu aku masuk. Bisa bantu melepas dasiku? Aku agak sulit bernapas. Aku tidak bisa melepas dasi. Bukannya kamu pernah punya pacar? Tidak pernah melepas dasi untuknya? Aku ajari kamu. Lakukan ini dulu. Lalu lepas ini. Sebentar lagi aku mandi dulu. Bisa tunggu sampai aku selesai mandi? Aku takut jatuh di kamar mandi. Linran, lupa bawa handuk. Kenapa kamu tidak lupa dirimu sendiri? Buka pintu. Kalau kamu lupa lagi, aku akan. Akan apa? Fu Xingjian, apa yang kamu lakukan? Orang lain bisa salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Kalau pacarmu atau tunanganmu melihat. Lalu bagaimana? Kamu terlalu banyak pikiran. Aku tidak punya pacar. Juga tidak punya tunangan. Kalau Yao Ning, Aku dan dia sebenarnya hanya. Bos Fu. Aku tidak ingin mendengar urusanmu. Kita sudah selesai, tidak ada hutang budi lagi. Selesai sudah. Kamu tidak percaya padaku, besok adalah milik Yao Ning. Bos Fu. Kita sudah putus 5 tahun yang lalu. Apakah kamu punya pacar atau tidak? Apakah itu Yao Ning? Tidak ada hubungannya denganku. Linran. Kamu benar-benar membenciku sampai segitunya? Linran, kamu benar-benar tidak mau memberiku kesempatan lagi? Apa yang terjadi dengan Yao Ning itu? 5 tahun yang lalu, Fu Xingjian memutuskanmu demi dia. Sekarang malah memasukkannya ke proyek. Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanmu. Yang penting klien puas. Kamu tidak marah sama sekali. Asalkan proyek ini selesai, bonus tahunan kita bisa berlipat ganda. Aku bukan bodoh, mana mungkin menolak uang. Tapi, Linran, hari ini ulang tahunku, malam ini ajian. Akan merayakanku, kamu ikut juga ya? Selamat ulang tahun,
Maaf, aku ada acara malam ini. Tapi aku sangat berharap kamu datang. Ajian juga bilang, aku harus mengundangmu. Masalah dulu, kamu masih marah ya? Tih Hiao, Aku benar-benar ada acara malam ini. tidak apa-apa, kalau kamu sempat, pasti datang ya. Kamu hari ini mau ke pemakamannya? Soal itu, kamu benar-benar tidak mau memberitahunya? Tidak ada hubungannya dengannya, tidak perlu dikatakan. Mana tidak ada hubungannya, dia biang keladinya. Fu Xingjian si brengsek itu. Baru kembali langsung menempel padamu, bilang cinta. Sekarang malah merayakan ulang tahun dengan Yao Ning. Tenang, 5 tahun lalu aku sudah sadar sepenuhnya. Sekarang Fu Xingjian di mataku hanyalah klien asing belaka. Betul, meski semua pria di dunia mati, kita tidak mau dia. Lin Ran. Wah, cantik sekali. Ini hadiah untukku? Maaf, ini bukan untukmu. Lin Ran, jangan-jangan karena tidak suka padaku. Jadi cari alasan ada acara untuk tidak datang ke pesta ulang tahunku? Kamu terlalu banyak pikiran, aku benar-benar ada acara. Lin Ran, ini ulang tahun pertama Ning Ning setelah pulang ke Indonesia. Ajian saja membatalkan acara untuk datang. Ada apa yang tidak bisa kamu tunda sebentar? Linran, tidak ada yang terlalu penting. Ayo datang saja. Maaf, ini sangat penting. Lin Ran, aku benar-benar mengundangmu. Linran, kamu kenapa? Aku hanya ingin mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Tidak menyangka ternyata. Begini saja, aku ganti yang baru untukmu. Jangan marah padaku, ya? Aduh Lin Ran, jangan kamu ambil. Pesta ulang tahunku akan segera dimulai. Ayo kita potong kue bersama. Pergi. Jangan pura-pura baik di sini. Lin Ran, kamu berani mendorongnya. Yao Ning sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Dia nangis, aku harus memaafkannya? Ya. Dia adalah putri keluarga Yao, putri kecil kalian. Kalian memanjakannya, apa urusannya denganku? Kenapa aku harus memaafkannya? Jen, aku benar-benar tidak sengaja. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Kalau kamu merasa aku keterlaluan, maka tolong bosku bawa tunanganmu jauh-jauh dariku. Jangan sentuh aku. Jen, jangan-jangan Lin Ran benar-benar marah padaku? Apa Lin Ran sudah gila? Boneka jelek begini, perlu segitunya? Ayo kita pergi, abaikan saja orang seperti dia. Jangan sampai mengganggu pesta ulang tahunmu. Halo. Permisi, apakah masih ada boneka porselen ini? Aku ingin yang baru. Maaf, ini pesanan khusus tamu, tidak ada yang baru. Pesanan khusus? Ja, tamu ini adalah pelanggan lama kami. Setiap tahun sekitar waktu ini selalu memesan satu. Bahkan desain gambarnya sendiri. Sudah beberapa tahun ya? Ayah. Katanya ini khusus didesain untuk anaknya yang sudah meninggal. Apa katamu? Anaknya yang sudah meninggal? Katanya beberapa tahun lalu, dia pernah keguguran. Sejak itu, setiap tahun dia selalu datang. Kapan mulainya? 5 tahun yang lalu. Sepertinya di pemakaman di pinggir kota itu. Ajian, pesta ulang tahunku akan. Minggir. Ajian, Linran. Maaf. Aku pulang terlambat. Sayang. Maaf ya. Ibu tidak sengaja merusak hadiah untukmu. Nanti ibu ganti yang baru, ya?
Ibu Linran. Siapa dia? Boneka-boneka porselen ini juga kenapa? Apakah ini anak kita? Ya. Ini anak kita. Fu Xingjian. Jawabanku ini. Kamu puas? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Linran. Kenapa kamu menggugurkan anak kita? Dengan hak apa kamu menanyai aku? Dulu kamu yang memutuskan denganku demi Yao Ning. Jangan sok suci di sini. Kamu pantas? Dokter, bagaimana keadaannya? Keguguran karena kesedihan yang berlebihan, anaknya sudah tidak ada. Fu Xingjian, aku benci kamu. Fu Xingjian. Kita sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Kedepannya, tidak akan ada hubungan apapun. Benar juga. Aku pantas? Siapa sih tengah malam begini? Siapa? Fu Xingjian. Zuoting, kumohon beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi saat aku pergi 5 tahun lalu? Kamu benar-benar pikir anak itu digugurkan oleh Linran? Bodoh, anak itu hilang setelah kamu putus dengannya. Dia terlalu sedih sampai kehilangan anaknya. Tahukah kamu bagaimana dia melewati masa itu? Halo Zuoting. Linran, Bos Xingjian baru saja mencariku. Dia mungkin akan mencarimu. Kamu hati-hati. Baik. Aku tahu. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Anak itu keguguran karena setelah aku pergi. Kamu terlalu sedih sampai keguguran. Linran. Maafkan aku. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Kamu pukul aku. Linran. Maaf. Kamu maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Boleh? Apa kamu sangat membenciku? Ya. Aku benci kamu. Tapi semuanya sudah berlalu. Aku sudah tidak benci lagi. Tapi, aku juga tidak bisa memaafkanmu. Setelah proyek selesai, kita tidak akan ada hubungan lagi. Tolong Bos Fu, jangan ganggu aku lagi. Silahkan pergi.
Apa? Ajian mengcari Lin Ran. Lin Ran, sudah 5 tahun. Kamu masih seperti hantu yang tidak pergi. Aku tidak akan biarkan kamu merebut Ajian. Lin Ran punya mantan pacar. Namanya Hibeng. Cari informasi tentang dia untukku. Halo Bos Yo. Lin Ran, ayahku jatuh di rumah. Aku masih di kota lain, bisakah kamu bantu periksa? Bos Yo, baik. Aku segera ke sana. Ayah, kamu tidak apa-apa? Kalau bukan karena Lin Ran datang tepat waktu, tulang tua ayah ini mungkin sudah tidak ada hari ini. Bos Yo sudah diperiksa. Dokter bilang karena jatuh, kakinya terluka. Perlu istirahat beberapa waktu. Paman Yo, jangan naik turun lagi nanti. Lin Ran, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku tepat waktu. Tapi, proyek dari Grup Fu sepertinya tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Kamu berbicara dengan Bos Fu untuk membahas masalah proyek ini. Baik. Paman Yo, istirahatlah yang cukup. Aku akan datang lagi lain kali. Baik-baik. Ayah, lihat apa? Lin Ran ini, semakin lama semakin aku sukai. Cepat kejar dia, kalau ada dia. Sebagai pendampingmu, aku dan ibumu akan tenang. Ayah, ngomong apa sih? Lin Ran itu bawahan aku, jangan sembunyi-sembunyi. Kamu anakku, mana mungkin aku tidak tahu isi hatimu. Waktu lihat Lin Ran, matamu hampir copot. Bawahan kenapa? Siapa bilang bawahan tidak boleh dinikahi? Berani bilang. Kamu tidak suka Lin Ran? Aku lihat Lin Ran sepertinya tidak berminat. Omong kosong. Kamu setiap hari berlagak bos, mana mungkin dia tertarik. Dengar ya, kalau kamu masih ragu, Lin Ran akan direbut orang lain. Ayah perintahkan, cepat nikahi dia. Zajkan dia menentuku. Kalau tidak, jangan pulang tahun baru nanti. Dasar siluman rubah, berani-beraninya merayu anakku lagi. Sudah lama aku tahu kamu bukan orang baik. Tidak punya latar belakang, tidak punya keluarga, berani-beraninya mendekati anakku. Kamu, mati saja. Kamu siapa? Berani berisik di Grup Fu? Berkemeja rapi, kamu pacar gelap si lonte ini ya? Tak kusangka, gadis miskin seperti kamu berani main dua hati. Sudah mendekati anakku, masih cari pria lain. Diam. Kalau berani bicara omong kosong lagi, aku akan langsung pecat Hibing. Kamu siapa? Ha, Pekar Jalap. Berani bicara seenaknya. Aku kasih tahu, anakku, dibayar mahal oleh Grup Fu. Gajinya ratusan juta per tahun. Oh ya? Yiming? Bawa dia pergi, serahkan ke polisi untuk diselidiki. Untuk Hibing, langsung pecat. Ya, Sudah tidak apa-apa, ikut aku. Siapa dia? Sombong banget, kalian tidak berani menegur? dia adalah bos Grup Fu. Menurutmu dia punya hak atau tidak? Apa? Apa? Fu Xingjian, aku tidak. Aku tahu. Aku percaya padamu. Sakit? Aku tidak apa-apa. Aku mengerti. Sudah jelas. Alasan dia membuat keributan adalah karena Hibing akhir-akhir ini sangat tidak normal. Tidak hanya pulang pagi dan pulang malam tidak pernah di rumah, tapi juga setiap hari mabuk berat. Tadi malam di bar, dia bertengkar dengan orang. Alasan bertengkar. Karena kamu. Karena aku? Karena lawannya mengatakan hal-hal yang tidak baik tentangmu. Dia membelamu. Lalu berkelahi dengan lawannya. Keduanya sampai dibawa ke kantor polisi. Akhirnya ibunya yang membayar uang tebusan untuk menebusnya. Setelah pulang ke rumah, dia muntah darah dan dibawa ke rumah sakit. Lalu, bagaimana kondisi Hi sekarang? Kamu sangat khawatir dengannya. Tentu, nyawa dipertaruhkan. Kamu masih menyukainya. Tidak peduli aku menyukainya atau tidak. Aku tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap nyawa orang. Lagi pula, sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu.
Dia tidak apa-apa. Butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Jika kamu ingin melapor ke polisi, aku bisa menemanimu pergi melapor. Ayah Hibing sudah meninggal, hanya tinggal ibunya. Sekarang Hibing terluka parah di rumah sakit. Jika aku melapor ke polisi lagi, keluarga Hi akan hancur. Aku tidak berniat melapor. Linran, tidak melapor, kamu begitu saja membiarkannya? Kamu tidak takut dia akan membuat keributan lagi? Atau kamu terhadap Hibing ini masih tidak bisa melupakan masa lalu? Bos Fu, ini urusan pribadiku. Aku minta maaf atas gangguan yang terjadi pada grup Fu. Beri aku waktu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Linran, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Sebentar lagi kami ikut aku pulang dulu. Sebelum semuanya jelas, sebaiknya kamu tidak pergi mana-mana. Aku, Kota Sicheng terlalu tenang belakangan ini. Akhirnya ada berita panas. Para wartawan nakal itu mungkin sudah mengepung rumahmu. Dengarkan aku dalam hal ini. Yiming, bantu aku beli perlengkapan mandi untuk perempuan. Beli yang banyak. Kenapa keluar? Bukannya disuruh istirahat? aku pikir, lebih baik aku ke tempat Zuoting. Linran, kamu yakin di sana lebih baik daripada di sini? Bisa-bisa kamu malah menyusahkan dia. Diganggu wartawan. Linran, aku punya usul. Mau dengar? Hubungi langsung Hibing. Suruh ibunya jelaskan kejadiannya dan minta maaf padamu. Kalau dia tidak setuju, kita laporkan ke polisi. Lagi pula rekaman CCTV ada di tangan kita. Bahkan jika masalahnya jadi besar, ibunya yang akan masuk penjara. Aku khawatir Hibing tidak kuat menerimanya. Linran, berbaik hati pada orang lain berarti kejam pada diri sendiri. Atau kamu masih belum bisa melupakannya? Sudah cukup. Bos Fu, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tapi jika kamu ingin menghinaku karenanya, aku lebih baik tidak menerima bantuanmu. Menyebut Hibing itu menghinamu? Linran, di matamu, aku seburuk itu? Kamu menyakitiku. Hibing diam-diam pacaran di belakangmu. Dia pegawai negeri. Keluarga dan pekerjaan, semuanya lebih baik darimu. Di mata Ibu Hi, sangat puas. Kalau bukan karena masalah ini, mungkin akhir tahun sudah menikah. Di mata ibunya, kamu nggak cocok sama Hibing. Ajian. Ajian jangan pergi, aku sudah. Statusmu nggak selevel denganku. Apalagi dengan keluarga Fu. Fu Xingjian. Nggak usah ingatkan aku soal status rendah. Nggak cocok sama kalian anak orang kaya. Linran, tenang dulu. Aku sama sekali nggak merendahkanmu. Aku cuma mau kasih tahu, dia bukan orang baik. Dia minta balikan sama kamu, tapi diam-diam pacaran sama orang lain. Dia cuma anggap kamu cadangan. Terus kenapa? Ngapain aku peduli? Dia kan bukan pacarku. Beneran. Bener atau enggak? Urusanmu apa? Ajian, aku Ningning, buka pintunya dong. Ajian, kamu di rumah? Ajian, aku masuk ya. Jangan, kalau Yao Ning tahu aku di sini. Pasti salah paham. Soal hubunganku sama Fu Xingjian. Ajian, ngapain halangin aku? Kok kamu punya kunci rumahku? Dapat dari Suhuan Ran. Siapa yang izinin kamu datang? Ajian, tadi kamu telepon Yiming. Aku dengar di samping, ini dia beli.
Suruh orang anterin. Isinya cuma barang-barang cewek. Ada ini juga? Jen. Jangan-jangan kamu punya cewek lain? Siapa yang izinin kamu ambil barangku? Jen. Kamu berani marahin aku? Dulu kamu nggak kayak gini. Dulu emang dulu. Sekarang adalah sekarang. Aku peringatkan kamu. Di kemudian hari, jika kamu berani mengorek privasiku lagi, jangan bicara tentang Yao Qian. Bahkan seluruh keluarga Yao tidak akan bisa melindungimu. Berikan kuncinya padaku. Ini adalah keluarga Fu, bukan keluarga Yao. Tanpa izinku, jangan pernah datang lagi. Keluar. Wanita yang disembunyikan di dalam pasti Linran. Dia mengambil kesempatan saat kuliah. Dan bersama Ajian. Setelah sekian lama, dia masih licik. Linran. Kamu tunggu saja. Ajian sudah menyukaiku sejak SMP. Kamu hanya penggantiku saja. Berdasarkan apa kamu bersaing denganku? Linran. Apa kamu sangat tidak ingin berhubungan denganku? Linran. Bu Xingjian, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sudah berani ya? Bahkan belajar kabur lewat jendela. Siapa yang mengajarimu? Aku melakukan ini untukmu. Jika Yao Ning melihat, bagaimana kita menjelaskannya? Menjelaskan? Menjelaskan apa? Aku dan Yao Ning sekarang tidak ada hubungan apapun. Dulu kamu sangat menyukainya. Untuk mengejarnya, kamu putus denganku dan pergi ke luar negeri. Sekarang kamu bilang tidak suka dan tidak ada hubungan? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Berikan aku waktu, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Aku yang akan menangani ini. Sebelum semuanya selesai, kamu harus tinggal bersamaku. Jika tidak, aku akan membatalkan kerjasama dengan Xinduan. Kamu menggunakan proyek untuk mengancamku? Kamu adalah penanggung jawab utama proyek. Menurutmu, jika hal seperti ini terjadi, jika tidak diredakan, bisakah tidak terpengaruh? Apa yang ingin kamu lakukan? Yiming. Sekarang juga hubungi media dan wartawan. Ibu Hibing harus meminta maaf secara terbuka hari ini. Kalau tidak, aku akan melaporkannya karena provokasi dan fitnah. Sodorkan kakimu. Tidak perlu. Bos Fu, Linran tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa? Hanya keselio kecil. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bos Yo. Tak usangka Bos Yo. Sungguh perhatian pada bawahan. Hanya saja tidak tahu. Bagaimana Bos Yo tahu? Manajer Lin ada di sini. Aku yang meminta Bos Yo datang. Tidak ingin terus mengganggu Bos Fu. Bos Fu, aku percaya Linran. Apa yang terjadi hari ini pasti tidak benar. Setelah aku selidiki, aku pasti akan memberikan penjelasan pada Bos Fu. Hati-hati. Maaf Bos Yo, urusan perusahaan. Aku sangat menyesal, tapi aku akan menyelesaikannya. Linran, yang kukhawatirkan adalah kamu, dan aku percaya padamu. Terima kasih Bos Yo. Aku punya teman yang bisa menurunkan trending.
Kamu sendirian 2 hari ini mungkin agak berbahaya, bagaimana kalau... Bos Yo, antarkan aku ke Zhuoting. Baik. Lin Ran. Ibu Hibing sudah meminta maaf secara terbuka. Trending juga sudah diturunkan, lihat cepat. Ibu dan anak ini benar-benar keterlaluan. Berani membuat keributan di grup Fu dan merusak masa depanmu. Tapi kali ini Fu Xingjian cukup membantu, bahkan mengadakan konferensi pers semalaman untuk membersihkan namamu. Apa katamu? Fu Xingjian? Ya, akun resmi grup Fu sudah mempublikasikan surat pernyataan dan video. Bos Yo, trending yang turun, kamu yang minta tolong. Temanku belum sempat bertindak, katanya. Grup Fu yang menanganinya secara serentak. Kamu kenapa? Ekspresimu seperti itu. Fu Xingjian membantumu tidak baik? Dia punya pengaruh besar. Lagi pula dia memang berhutang padamu, sudah waktunya dia membayar. Dia tidak berhutang padaku. Dia melakukan ini hanya karena merasa bersalah. Tapi, aku tidak butuh rasa bersalahnya. Untuk pria brengsek, kita tidak membutuhkannya. Mempertimbangkan kemajuan pengembangan proyek. Sekarang meminta staf terkait dari perusahaan Anda untuk bekerja di lokasi. Akomodasi disediakan oleh grup Fu. Mulai Senin depan. Bos Fu sebelumnya berkomunikasi. Tidak pernah menyebutkan soal kerja di lokasi. Sekarang tiba-tiba mengajukan permintaan ini, sulit bagi kami untuk berkoordinasi internal. Kebutuhan kerjasama. Tolong manajer Lin bantu komunikasikan. Bos Fu. Permintaan maaf publik dan urusan menurunkan topik panas, terima kasih. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengajak Anda makan. Sebagai ungkapan terima kasih. Tentu saja jika Anda tidak sempat. Kalau sempat malam ini, manajer Lin sendirian. Bos Fu, Anda ada janji penting malam ini. Bos Fu bisa pesan dulu. Kalau tidak salah ingat. Makanan ini masih dari dulu. Saat saya mengantar manajer Lin pulang, bilang mau mentraktir. Kenapa? Sekarang diubah, 2 makan sekaligus ditraktir. Kalau Bos Fu mau makan, saya bisa. Jen. Linran, kamu juga di sini. Kamu makan bersama Ajian? Iya, Aduh, aku lapar banget. Boleh ikut makan bersama? tentu saja boleh. Baguslah, tidak apa-apa. Porsiku. Biarkan Ajian yang bayar. Aku mau angkat telepon dulu. Linran, berita itu sudah kubaca. Mantannya kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu tentangmu? Aku saja marah membacanya. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, lagi pula ibunya sudah minta maaf secara publik. Iya, aku bilang ke Ajian. Urusan klarifikasi tidak boleh lambat, cepat suruh dia membantumu. Awalnya dia tidak mau, baru mau mengangguk setelah aku marahi. Ternyata, dia membantuku karena Yao Ning. Linran, 5 tahun yang lalu, aku dan Ajian bersalah padamu. Dia putus denganmu karena ingin pergi ke luar negeri bersamaku. Sudah berlalu, sekarang aku dan Bos Fu. Hanya hubungan klien dan kontraktor, jangan berpikir macam-macam. Linran, kamu benar-benar tidak marah pada kami. Kamu tidak tahu, selama ini Ajian hidup dengan penuh penyesalan, dia selalu merasa bersalah padamu. Kalau kamu bisa memaafkan kami, itu akan sangat baik. Kita masih teman, kan? Kalau aku dan Ajian bertunangan nanti, kamu akan mendoakan kami, kan? Semoga kalian bahagia. Linran mana? Katanya ada urusan keluar. Ajian, cepat duduk, aku pesan makanan favoritmu. Ajian. Linran. Linran, tunggu sebentar. Lepaskan aku. Linran. Jangan sentuh aku.
Ajian ternyata mencium Linran. Sampai. Kenapa bawa aku ke sini? Aku mau pulang. Kamu juga tidak bilang mau kemana. Jadi aku bawa kamu ke sini. Aku tinggal di mana kamu tahu. Terakhir kamu kasih tahu alamat palsu. Kenapa? Di dalam ada perlengkapan mandi, baju tidur baru, semuanya dari terakhir kali. Linran. Bajingan. Linran. Linran, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini Iming yang beli terakhir kali. Aduh, bukan aku yang suruh dia beli. Dia yang nekat sendiri. Kok bisa lupa barang ini? Aku mau. Linran. Kamu si pelakor. Ajian akan menikah denganku. Linran. Orang yang kusuka, bukan kamu. Yang kucintai. Selalu Yao-ning. Bukan. Aku bukan pelakor. Aku tidak menggoda dia. Kami saling mencintai. Aku bukan. Linran. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku punya kunci. Mimpi buruk. Ayo. Terima kasih. Sudah larut, aku mau istirahat. Bos Fu, silakan pulang. Aku tidak tenang kalau kamu tidur sendirian. Tidurlah, aku tidak akan melakukan apa-apa. Fu Xingjian. Besok tim proyek akan resmi masuk ke lokasi grup Fu. Kalau kamu tidak tidur sekarang, besok ada energi untuk mengikuti proyek dengan baik. Halo. Wah, ternyata kami diatur untuk menginap di Hotel Bintang 5. Grup Fu memang kaya raya, ya? Setiap bulan ada tunjangan tambahan, benefitnya luar biasa. Ayah, bagaimana pembagian kamarnya? Selain Kak Linran yang dapat kamar single, yang lain berdua-dua. Kenapa dia sendiri dapat kamar single, kita dapat kamar double? Kak Linran adalah penanggung jawab proyek, kamu? Ternyata penanggung jawab proyek adalah aku. Dia Linran dapat keberuntungan. Kebetulan dipilih oleh Bos Fu saja. Terima kasih, Menerlin. Terima kasih, Menerlin. Aku juga mau upgrade ke kamar single.
Halo, untuk upgrade ke kamar single, biaya tambahannya harus ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri ya sudah. Lin Ran. Aku tidak terlambat kan? Nona Yao, kenapa kamu datang? Aku dengar tim proyek akan tinggal di sini. Aku juga pindah ke sini untuk tinggal bersama kalian. Nona Yao, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Tidak bisa, aku tidak mau istimewa. Kalau tidak, Ajian akan kesulitan. Aku tidak mau memisahkannya. Kalau kamar, Ah, kamar tidak usah. Ajian khawatir aku tidak bisa tidur nyenyak. Dia sengaja menyiapkan suite presidensial tambahan untukku. Lin Ran. Setelah makan malam itu, kamu dan Ajian bertemu lagi? tidak, aku pulang sendiri naik taksi. Banyak bicara dusta, sok suci apa? Malam itu di dalam mobil, jelas-jelas dia belum masuk tim proyek. Sudah dengar kalau kemampuan Mener Liang setara dengan Lin Ran, kok dia bisa jadi penanggung jawab proyek, kamu malah cuma jadi asistennya. Dapat posisi itu karena tubuhnya, siapa yang nggak tahu dia sering ke rumah bos Yo. Beberapa waktu lalu, ibunya mantan pacarnya bikin keributan di Fu Group, bilang dia pelakor. Kalau bukan karena perusahaan yang mau jaga dia demi proyek, entah sudah mati di mana. Ya ampun, ternyata begitu, aku juga bilang. Dengan kemampuan Mener Liang, masa sih nggak terpilih? Aduh, sayang banget. Semua salah Lin Ran itu. Hah? Aku juga dengar, mantan pacarnya itu masih nggak bisa move on darinya. Terakhir di bar, dia malah mukul orang karena Lin Ran. Kalau mereka bisa balikan. Siapa tahu Mener Liang. Terima kasih, Nona Yao. Kak Lin Ran. Kamu kenapa? Kak Lin Ran, ada pria asal ngetok pintu kamarku. Aku takut. Pria asing? Kamu sudah lapor ke resepsionis? Sudah. Tapi aku masih takut, malam ini aku nggak berani tidur sendirian. Gimana kalau malam ini kamu tidur dulu sama aku, besok baru lapor ke resepsionis. Setelah itu, ganti kamar. Beneran, Kak Lin Ran? Makasih ja. Nggak apa-apa, masuklah. Maaf ya, agak berantakan, aku bersihin dulu. Nggak apa-apa, Kak Lin Ran. Kak Lin Ran. Aku tidur di sini sudah ganggu kamu. Makasih ja. Ngantuk banget. Lin Ran, kamu selalu saingi aku. Kamu yang memaksaku. Ayo naik, Lin Ran di kamar 1008. Sudah menunggumu. Kak Lin Ran. Nick Matila. Hibing, kenapa kamu di sini? Lin Ran, aku tahu soal ibuku yang bikin ribut. Dia salah, aku sudah marahi, dia nggak akan berani lagi. Lin Ran, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku benar-benar menyukaimu. Hibing, sadarlah. Lepaskan. Lin Ran. Kita sudah bersama begitu lama. Kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Jika kamu sudah menyerah dan hamil, ibuku pasti sudah setuju. Kita bisa bersama. Tapi sekarang belum terlambat, kamu sudah minum obat, aku juga. Malam ini kamu harus memberikanku. Ibuku tidak akan punya alasan lagi untuk menentang kita. Pergi, bajingan. Pergi. Tolong aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Fuxingjian, tolong aku. Fuxingjian. Siapa yang berani memukulku? Bos Fu. Datang. Aku salah, Bos Fu, Bos Fu. Aku salah, Bos Fu, Bos Fu. Lin Ran. Kamu kenapa? Panas. Sangat panas.
Fu Xingjian. Dia berani memberimu obat. Sudah, jangan menggigit. Fu Xingjian. Dingin, air dingin. Tidak bisa. Ini merusak tubuhmu. Aduh. Jangan menggigit. Tidak apa-apa. Aku bisa bertahan. Tahan sebentar. Aku akan memanggil dokter untukmu. Linran. Kamu gila. Sangat tidak nyaman. Linran. Tidak ada cara lain. Jangan salahkan aku. Sialan. Bagaimana aku bisa bersamanya? Ah, Pergi tanpa bilang terima kasih? Balas pesanku, atau aku akan laporkan polisi sekarang. sudah sampai rumah dengan selamat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Benar-benar merepotkan. Bagaimana dengan yang kuminta kamu cari tahu tadi malam? Orang itu sudah hancur, tidak bisa berbuat apa-apa seumur hidupnya. Tapi Hibing bilang ada yang menyuruhnya pergi. Orang dia sudah kutemukan, Bos Fu. Apa bos ingin menginterogasinya langsung? Bawa dia ke sini. Bos Fu, orangnya sudah kubawa. Aduh, Bos Fu. Tolong selamatkan aku, Bos Fu. Menyelamatkanmu? Menyelamatkanmu dari apa? Aku tidak tahu. Mereka menculikku, Bos Fu. Aku tidak kenal mereka. Aku benar-benar tidak kenal. Benarkah? Sepertinya aku perlu membantumu mengingat. Ada sesuatu yang dicampurkan ke dalam air. Barang ini ditemukan di kamarmu. Fu, Bos Fu. Masih tidak mau mengaku? Kenapa? Karena Linran? Kamu mau membalas dendam padaku demi dia, atas dasar apa? Bentuk tubuhku lebih baik darinya, latar belakangku lebih baik, tapi kalian selalu membelanya. Aku tidak terima. Kamu begitu jahat. Pantaskah dibandingkan dengannya? Buka mulutnya. Tidak, jangan, Bos Fu, jangan. Bos Fu, ku mau lepaskan aku, Bos Fu. Kamu Piker. Kamu pikir dengan membalas dendam padaku, Linran akan baik-baik saja? Dia sudah ternoda tadi malam. Dia hanya pelacur, Dia tidak ternoda. Tapi kamu. Belum tentu.
Jangan, Bos Fu. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Ibu, Kamu tidak datang ke acara makan malam dengan keluarga Yao tadi malam. Maksud kedua keluarga kita adalah, karena kamu dan Yao Ning sudah kembali ke negara ini, seharusnya segera menetapkan pernikahan. Ibu, tidak perlu. Sekarang aku hanya menganggap Yao Ning sebagai adik. Mengizinkannya masuk ke tim proyek Fu Group sudah termasuk. Memberi muka pada keluarga Yao. Menikah dengannya? Tidak mungkin. Apa maksudmu? Keluarga Yao setara dengan kita. Bos Fu, Bos Yao dan Nona Zuo ada di luar. Katanya mau melaporkan perkembangan proyek. Yosu dan Zuoting. Linran mana? Katanya cuti pulang kampung. Pulang kampung? Bibi Zhang, Linran, kamu datang. Aku sudah lama menunggumu di sini. nenekku bagaimana? Baik-baik saja. Bisa makan, bisa tidur. Aduh, nenek ini. Aku sudah bilang. Kamu mau datang, jangan tidur. Tapi lihat, tetap saja tidur. Tidak apa-apa, orang tua tidur lebih awal. Biarkan saja. Aku akan datang lain kali. Baiklah. Hati-hati. Buahnya lupa. Dasar tua bangka, setiap hari cuma bisa tidur, butuh dilayani. Obat tidur saja tidak bisa membunuhmu. Sangat menyebalkan. Nenek! Kamu sedang apa? Aduh, Nenek tidak apa-apa? Hati-hati. Nenek! Nenek, kamu tidak apa-apa? Apa yang kamu lakukan tadi? Ini jelas-jelas pelecehan. aduh, sakit sekali. Linran, apa yang kamu katakan? Aku hanya membantunya meregangkan otot. Karena dia terus berbaring di tempat tidur ini, tubuhnya akan kaku. Berapa perlu meletakkan nenekku ke lantai, lalu menungganginya. Dan lagi, bagaimana kamu menjelaskan memar di tubuh nenekku? Aku akan telepon polisi sekarang. Ah. Obat tidur? Ini untukku, bukan untuknya. Aku kadang susah tidur di malam hari. Apa aku bilang ini buat nenekku? Bukannya kamu bilang cuma sesekali makan? Kok tinggal 2 butir? Kamu anggap aku bodoh ya? Aku kasih nenekmu obat tidur. Kenapa? Dia nggak tidur semalaman, ribut terus, bikin kesal. Dikasih obat biar bisa diam sebentar. Selain kasih nenekku obat tidur, kamu ngapain lagi? Kayak tadi mukulin dia gitu? Kalau dia berani nggak nurut, aku cekik dia. Kalau dia ribut, aku tampar mulutnya. Sampai dia nggak berani teriak lagi. Kalau dia berani sembarangan pup atau kencing, aku puasin 3 hari. Kamu tunggu aja masuk penjara. Jangan harap bisa ambil bukti. Dasar kurang ajar. Aku baik hati jagain nenek tua bangka ini. Kamu mau jegal aku? Aku bunuh kamu. Fu Xingjian. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Luka kecil. Nih orang mukulin nenek-nenek, dasar nggak punya hati nurani. Ngerjain aku seorang nenek-nenek. Kamu. Asal nuduh aja kamu. Omongan-omongan ini, lebih baik kamu bilang ke polisi. Kamu itu cowok yang dia selingkuhin di luar ya? Aku kasih tahu, dia nggak punya ortu, masih punya nenek tua bangka. Pikun begini. Kalau kamu berani nikahin dia, sama aja masuk lubang nggak ada dasarnya. Mending kamu kabur sekarang juga. Kamu urus aja dirimu sendiri, nyiksa orang tua, nyakitin orang lain. Kamu pasti bakal masuk penjara.
Omong kosong. Aku di sini bertahun-tahun, nggak ada orang yang bisa nakutin aku. Kamu mau nakut-nakutin aku lagi? Kira aku takut? Lepasin. Nantiin ayah. Lepasin aku. Segera periksa nenek secara menyeluruh. Pastikan gak ada luka lain, libatkan polisi untuk investigasi. Kasus ini harus berikan keadilan buat Ranran dan nenek. Bos Fu. Ini siapa lagi? Ganteng banget. Jangan-jangan cucu menantuku ya? Nek, Ranran kita memang punya selera yang bagus. Ranran kita adalah anak yang baik. Dari kecil sudah pintar. Kamu jangan nakal sama dia ya. Harus baik-baik sama dia. Nenek, tenang saja. Dia baik banget sama aku. nenek, aku janji sama nenek. Aku pasti akan lindungi Ranran. Gak akan nakal sama dia. Dan gak akan biarkan siapapun nakal sama dia. Bagus, kalian harus bahagia ya. Tunggu sampai punya cicit yang gendut. Bawa pulang biar nenek lihat. Iya, Maaf. Membuatmu terlibat. gak apa-apa. Cuma luka kecil. Nenekku sekarang pikirannya masih belum jelas. Apa yang dia bilang? Jangan dianggap serius. Aku tahu. Tapi Linran, apa yang aku bilang ke nenek tadi semuanya benar. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan sekali lagi? Aku bersumpah. Bos Fu, hari ini terima kasih ya. Urusan selanjutnya aku akan urus sendiri. Kamu bisa duluan. Tanganku mulai sakit lagi. Aku lihat. Lukanya nggak terbuka, kok bisa sakit banget? Fu Xingjian, kamu bohong ya? Nggak, tadi beneran sakit. Mungkin obat biusnya udah habis. Kok kamu bisa ke sini? Menurutmu? Sudahlah. Malam ini kamu nginep di mana? Nggak mau ribet. Ikut kamu aja. Nggak bisa, di sini ada hotel, aku antar kamu. Aduh, tanganku mulai sakit lagi. Kalau malam nggak ada yang jaga. Sekarang aku kasih tahu dulu. Rumah nenekku kecil. Nggak apa-apa, aku ikut kamu. Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Malam dingin di lantai. Kalau gitu kamu ke hotel saja. Pertanyaan yang kamu tanyakan siang tadi. Sekarang aku bisa jawab, aku memang datang untukmu. Aku juga bersyukur datang, kalau tidak, tidak bisa dibayangkan. Setelah kamu tertimpa bangku, aku akan menjadi gila seperti apa. Linran, kamu ada? Yousu. Dia kenapa datang? Kamu gugup apa? Bos Yo tidak tahu hubungan kita. Kamu diam di sini, jangan bersuara. Bos Yo, kamu kenapa datang? Aku dengar dari Swoting, nenekmu ada masalah. Jadi aku buru-buru datang melihat. Tidak apa-apa kan? Sudah stabil. Bos mana yang tidak ada kerjaan, sampai mengejar rumah rekan kerja. Bahkan sampai ke kampung halaman. Jelas-jelas ada maksud lain. Linran, rumahmu ada tamu? Tidak, tidak ada. Mungkin suara angin dari jendela. Di perjalanan tadi aku berpikir lama. Aku rasa hal ini perlu kuberitahukan padamu. Apa? Apakah proyek ada masalah? Yang ingin kukatakan adalah, Linran, aku suka kamu. Sejak kamu masuk perusahaan, aku sudah memperhatikanmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku merawatmu. Linran, kita pacaran dulu ya? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Bos Yo, itu, aku, kamu. Kenapa tiba-tiba bilang ini padaku? Apa selama ini aku terlalu baik menyembunyikannya? Aku tahu mengatakan hal ini hari ini agak tiba-tiba. Tapi di perjalanan tadi, aku sudah memikirkannya matang-matang. Tidak peduli kamu menerima atau menolak. Aku hanya ingin memberitahukan isi hatiku.
Kamu tidak perlu buru-buru. Kamu bisa pelan-pelan memikirkannya. Orang tuaku sudah mengenalmu, mereka juga mendukungku. Mendekatmu. Jika kita berdua bisa bersama, aku yakin tidak akan ada hambatan apapun. Yo, aku. Karena nenek sudah sembuh. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu. Pikirkan baik-baik, beritahu aku keputusanmu. Linran. Linran, kamu baik-baik saja? Linran. Kamu baik-baik saja? Jawab aku, Linran. Fu Xingjian. Tolak dia. Sekarang. Fu Xingjian, siapa kamu sampai bisa memerintahku? Kamu tidak mau bilang. Baiklah. Aku sendiri yang akan keluar mencarinya. Jangan. Bajingan. Linran. Malam ini aku tidur. Kalau tidak mau tidur, pergi saja. Kalau bukan karena nenekku. Hari ini pasti kusir kamu. Dingin tidak? Lepaskan aku. Fu Xingjian, kamu mau apa? Linran. Mulutmu memang keras. Tidur lebih awal. Linran. Kamu bisa tidur seperti ini? Tenang saja, kalau kamu tidak setuju. Aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu tadi malam. Tadi malam kamu yang memintaku. Jangan lanjutkan. Bagaimana? Malam ini masih mau? Tidak, tidak mau. Bangun. Pagi. Sudah bangun, kenapa tidak bangun? Pagi-pagi begini. Kamu seperti ini, bagaimana aku bisa bangun? Maaf. Linran. Ternyata kebiasaan tidurmu yang suka bergerak-gerak. Setelah sekian tahun tidak berubah. Masih suka menempel padaku. Iya, kasurnya terlalu kecil. Urusan di rumah sakit, sudah kuatur semuanya. Nanti aku antar nenek ke sana. Mereka akan memeriksa dengan teliti. Termasuk panti jompo dan perawatnya. Sudah kuminta tolong orang cari. Fu Xingjian, kau begini. Hanya akan membuatku merasa semakin berhutang padamu. Bu. Xingjian, malam ini sudah diatur. Kau makan malam bersama Ningning. Bibiao juga akan datang, kebetulan bisa berdiskusi tentang pernikahan kalian berdua. Bu, bukankah aku sudah bilang? Pernikahanku. Ayah dan ibu jangan ikut campur. Linran. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku membantumu hanya karena... Baik. Kalau begitu anggap saja. Kita sudah selesai. Selesai. Sudah 5 tahun. Semua kebencian. Seharusnya sudah hilang. Aku tahu kau memberikan proyek ke Sinsoft karena aku. Terima kasih atas perhatianmu selama sebulan ini. Kamu tidak perlu terus menyalahkan diri. Semua penyesalanmu ku terima. Besok setelah nenek kuatur, kita berdua
Linran, Bos Yo, meskipun kau menolakku waktu itu, tidak perlu terlalu sopan. Setelah jam kerja, tidak perlu bicara seperti ini. ini sudah seharusnya. Waktu itu tidak menakutimu kan? Jika iya, aku minta maaf. Tidak. Hanya saja, Bos Yo. Maaf ya. Kamu tidak perlu menganggap usahaku mendekatimu sebagai beban. Bahkan jika akhirnya kau tetap menolakku. Itu adalah hak pilihanmu. Bos Yo, sebenarnya kamu bisa. Tidak perlu seperti ini. Kita tidak cocok. Cocok atau tidak, harus dicoba dulu baru tahu. Atau, kamu sudah punya orang yang disukai? Tidak ada. Kalau begitu, aku semakin tidak boleh menyerah. Linran, beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, serahkan sisanya padaku. Hati-hati. Suatu hari nanti, hal-hal ini akan membuatmu hancur dan tercemar nama baikmu. Bos Fu, tim proyek perusahaan kami rencananya Jumat sore. Berangkat untuk tim building, total 2,5 hari termasuk weekend. Tenang saja, pasti tidak akan mengganggu jadwal pengiriman proyek. Mohon persetujuannya. Linran, beginikah caramu meminta tolong? Bos Fu, meskipun perusahaan kami adalah pihak kedua, tapi kami juga punya harga diri, pada prinsipnya Xinruan. Asal menyelesaikan proyek tepat waktu, Grup Fu tidak berhak mengatur kami secara langsung. Begitukah Yousu mengajarimu memperlakukan klien? Kamu. Bos Fu, apakah Anda setuju hari ini? Atau tidak? Kami akan tetap berangkat Jumat sore tepat waktu. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kamu hipoglikemia. Buka mulut. Sudah lebih baik? Aku kan tidak demam. Aku setujui rencana tim buildingmu. Terima kasih Bos Fu. Omong-omong, Bos Fu mau ikut juga? Tapi kayaknya Anda terlalu sibuk, pasti tidak ada waktu. Aku ikut. Asisten Yi, ada apa? Bos Fu masih belum kembali. Aku mau menjemputnya dengan mobil. Kalau begitu telepon saja dia, bilang jangan pergi. Itu kan Bos Fu. Selama ini dia yang suka mengecewakan orang lain. Mana ada yang berani mengecewakannya? Kalau begitu berikan kunci mobil padaku, aku yang akan menjemputnya. Aku lebih familiar dengan rute ke sana, juga lebih cepat. Wah, Menerlin. Kamu baik sekali. Aku pergi dulu. Tolong aku urus sesuatu. Kalau berhasil, aku kasih 50 juta. Bagaimana progresnya? Tenang, tidak ada CCTV di jalan. Hari ini tanggal 13 sedikit hujan. Mobil tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia bangun, dia akan mati kedinginan di jalan gunung. Ini hanya sebuah kecelakaan. Sepertinya, dia akan mati dalam kecelakaan ini. Jen. Kamu datang. Kalian semua sudah berkumpul. Ya, kamu yang terakhir. Nanti kamu harus minum 1 gelas lagi sebagai hukuman. Yiming. Manajer Lin mana? Boss Fu, Manager Lin. Bukannya dia bersamamu? Bersamaku? Kamu yakin dia pergi menjemputku? Aku memberikan kunci mobil padanya. Aku melihatnya pergi dengan mobil. Ajian, Linran mungkin terlambat karena ada urusan di jalan. Seharusnya dia akan segera sampai. Boss Fu. Aku akan pulang dulu untuk mencari orang. Sekarang pulang, hari sudah gelap.
Sepertinya dia sudah lama mati kedinginan. Linran. Linran. Dingin sekali. Ayo. Linran. Sudah merasa lebih baik? Linran. Menurutmu, apakah kita masih bisa berpisah dengan baik? Bos Fu, Manajer Lin, kalian baik-baik saja? Pergi ke rumah sakit. Ya. Linran dan Fu Xingjian. Ternyata, orang yang hina, hidupnya juga hina. Seperti ini saja tidak bisa membunuhmu. Bibi, aku tahu kenapa Ajian tidak mau menikahiku. Bos Yo, Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Tadi malam saat kamu dibawa ke sini, tubuhmu hampir kehilangan suhu. Kalau tidak dibawa tepat waktu, sepertinya ada bahaya mengancam nyawa. Jalan itu tidak ada CCTV, rekaman mobilmu juga dihapus. Mungkin sulit untuk menangkap pelakunya. Tapi, untungnya Bos Fu datang tepat waktu. Menyelamatkanmu. Linran, ya, boleh aku tanya, kamu dengan Bos Fu ada hubungan apa? Aku bilang kenapa kamu sama, sekali tidak mau kasih aku kesempatan. Ternyata begitu. Aku mengerti. Bos Yo, aku dengannya. Nggak perlu jelasin, Linran. Aku paham. Sekarang jadi jelas. Proyek grup Fu itu juga karena kamu. Baru kerja sama dengan Xinruan, ya? Tadi malam Bos Fu temanin kamu semalaman. Pas aku dateng dia masih di sini. Aku bisa lihat dia beneran sayang sama kamu. Aku juga nggak ada yang disesalin. Kalah dengan ikhlas. Dia semalam di sini semalaman. Pagi ini ada urusan kantor baru pergi, sebenarnya. Aku tadinya mau ngaku-ngaku juga. Bilang aku yang nemenin kamu semalam. Sekarang MH. Udah nggak perlu lagi. Udah, kamu istirahat aja. Urusan proyek jangan khawatir. Pulihin dulu kondisi kamu. Makasih Bos Yo. Halo? Apa? Nenekku di rumah sakit lagi diresusitasi. Dokter, gimana kondisi nenekku? Nyawanya masih bisa diselamatin. Tapi nenekmu udah tua. Kalau ada next time. Aku nggak bisa jamin. Dia kok bisa tiba-tiba kambuh? Kondisi orang tua emang udah nggak terlalu baik. Dalam kondisi kayak gini, banyak hal bisa jadi pemicu. Aku yang nggak jaga dia dengan baik. Ren, kamu keluar bentar. Ada apa? Ada masalah? Tadi pagi ada cewek cantik dateng nengok nenek. Aku kira cuma nengok biasa,
nggak dikira. Mereka ngobrol bentar terus malah berantem. Nggak lama setelah dia pergi, nenek langsung kambuh dan dilarikan ke UGD. Siapa dia? Nggak tahu, aku belum pernah lihat. Cantik banget sih. Kulitnya putih, rambutnya panjang ikal, pakaiannya elegan. Dia ya? Yao Ning. Katanya kamu lagi deket-deketan sama cewek 5 tahun lalu itu lagi. Fu Xingjian, rapat direksi sebentar lagi. Jangan bilang kamu beneran lagi main sama dia. Ibu. Mata-mata ibu di kantor banyak banget ya. Desas-desusnya semakin menjadi-jadi. Ini cuma desas-desus. Dulu kau demi dia, sampai berani melawan ayahmu. Ibu. Cuma anak orang miskin biasa. 5 tahun lalu saja aku tidak memilihnya. Apalagi 5 tahun kemudian. Linran, pelajaran 5 tahun lalu? Ternyata masih belum kau ingat. Mana mungkin dia benar-benar mencintaimu? Kau pikir dia akan membantumu melawan Yao Ning? Merekalah yang satu lingkaran, bukan kau. Nona Lin. Ini. Linran, sebelum kau sepenuhnya menerimaku, aku tak akan membiarkanmu jadi sasaran empuk mereka lagi. Bos Fu, tadi Nona Lim datang ke... Tapi melihat istri bos langsung pergi. Bukankah dia seharusnya di rumah sakit? Temui di ruang VIP 3, 11 Yuge. Linran tiba-tiba mencariku, ada apa ya? Kau menemuiku nenekku? Hah? Mau bilang apa? Setelah kau pergi hari itu, nenekku langsung dirawat di rumah sakit. Yao Ning, apa yang kau bicarakan dengan nenekku? Aku hanya meluruskan hayalannya saja. Dia bilang Ajian adalah calon menantunya. Lucu sekali. Aku hanya memberitahunya fakta. Tak disangka dia begitu lemah, langsung kolaps. Nenekku menderita Alzheimer. Ingatannya kacau. Bagaimana bisa kau? Kau tahu tidak, kau hampir membunuhnya. Oh? Itu masalahnya, ada hubungan apa denganku? Lagi pula, tanpa kejadian ini pun, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Aku hanya menyatakan fakta, jangan salahkan aku. Yao Ning, demi Fu Xingjian, kau benar-benar gila. Aku akan membuatmu membayarnya. Membayar? Bayaran apa? Kau mau lapor polisi? Ada buktinya? Ada yang mau menjadi saksimu? Aku jamin, kau tak akan menemukan secuil bukti pun. Bahkan suster yang merawat nenekmu itu. Kau bisa telepon dia sekarang. Tanya apakah dia mau menjadi saksimu. Yao Ning, nenek adalah nyawaku. Kau menyakitinya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Oh, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau punya modal untuk itu? Kau ingin menjilat keluarga Fu. Linran, kau tidak pantas. Keluarga Fu, sampai mati pun tidak akan menerimamu. Ran, aku sudah sampai. Benarkah? Masih ada sedikit modal, kan? Linran, tadi di kantor, ibuku bilang padaku. Aku beri kamu satu kesempatan. Ajian, kita mulai lagi, ya. Linran, Bukankah kau sebelumnya bilang, minta aku memberimu satu kesempatan? Tentu, tapi kau harus jawab dulu beberapa pertanyaanku. katakan. Pertama, aku tanya kamu. Apa hubunganmu dengan Yao Ning? Aku bersumpah. Aku dan Yao Ning bersih. Yang kusukai hanya kamu seorang. Fu Xingjian, mana ucapanmu yang benar? Mana yang palsu? Tidak capek berakting? Baik, aku percaya kamu.
Pertanyaan kedua, jika kita bersama, orang tuamu tidak setuju, apa yang akan kau lakukan? Linran. Asalkan kau mau, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi penghalang di antara kita lagi. Baik. Aku setuju untuk bersamamu. Ajian benar-benar terhipnotis oleh si jalang ini. Jika aku keluar sekarang, dia pasti akan semakin membenciku. Ke rumahmu atau rumahku? Ran. Maaf, tadi sebenarnya Yao Ning juga ada di kamar. Aku memanggilmu untuk membalas dendam padanya. Tapi kemudian aku sadar. Aku tidak tega menyakitimu hanya untuk balas dendam. Maaf, aku memanfaatkanmu. Anggap saja ucapan tadi tidak pernah kukatakan. Ran, aku tahu. Kau tahu. Lalu kenapa kau? Kalau begitu, manfaatkan aku terus, seumur hidupmu. Fu Xingjian, apa kau gila? Aku sudah gila. Karena kamu aku jadi gila. Hari itu di kantor. Apa maksudmu dengan ucapanmu kepada Nyonya Fu? Kamu dengar? Kenapa? Aku tidak seharusnya mendengarnya. Harus terus dibohongi olehmu? Ran, bukan begitu, kamu salah paham. Kamu sebelumnya tidak menyetujuiku. Aku takut mereka akan menyakitimu. Ran. 5 tahun lalu aku tidak bisa melindungimu. 5 tahun kemudian, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ran, kamu percaya padaku? Jika kamu percaya padaku, serahkan hal ini padaku. Ran. Berikan aku kesempatan lagi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan keluargamu. Ajian, apa maksud pernyataanmu ini? Apa maksudnya tidak akan menikah dengan keluarga Yao dan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Yao? Kamu anggap apa keluarga kami? Kenapa? Keluarga Yao menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pengumuman pernikahan antara Fu dan Yao. Aku hanya mengeluarkan satu pernyataan. Kamu sudah tidak tahan? Ajian, jangan bilang semua ini untuk wanita Linran itu. Kamu tahu tidak, mengakhiri kerjasama dengan keluarga Yao. Berarti apa? Kamu berani untuknya mempertaruhkan seluruh perusahaan Fu. Kamu gila ya? Dia tidak hanya gila, tapi juga tidak bisa disembuhkan. Ibu, Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Sekarang kamu sudah sangat kuat. Tidak perlu lagi kami orang tua ini. Cepat tarik pernyataan ini. Lalu segera adakan konferensi pers. Umumkan kabar pertunanganmu dengan Ningning. tidak mungkin. Aku akan menikahi orang lain. Menikah dengan keluarga Yao. Aku tidak bisa. Linran itu, kemarin kamu masih bilang padaku. Dia anak orang miskin, kamu tidak tertarik sama sekali. Baru sehari, kamu sudah seperti orang gila karena dia. Kau sudah bermain-main dengan perusahaan Fu, anakku memang hebat ya. Sungguh licik, bagaimana dia bisa menggoda kamu? Dia tidak menggoda aku yang mengejarnya untuk kembali. Tante. Aku lihat kamu sudah dirasuki olehnya. Putus, aku perintahkan kamu untuk segera putus dengannya. Maaf. Kali ini, aku tidak akan menuruti keputusan kalian lagi.
Sejak kecil, aku sudah menuruti. Berapa kali keputusan kalian? 5 tahun lalu ayah memintaku untuk putus dengan Linran, kali ini. Aku susah payah mengejarnya kembali. Aku tidak akan melepaskannya untuk kedua kalinya. Tolong hargai pilihanku. Baik, kamu tidak setuju untuk putus dengannya ya? Kalau begitu, posisi direktur grup Fu juga tidak perlu kamu duduki lagi. Tante, menurutku Ajian sudah dibutakan oleh wanita itu. Dia sudah kehilangan akal sehat. Pilih, keluar dari keluarga Fu. Atau putus dengan wanita itu dan menikah dengan keluarga Yao. Hari ini kamu harus memberiku jawaban. Sudah kukatakan. Linran, aku tidak akan melepaskannya. Mengenai perusahaan Fu. Selama ini apa yang kulakukan, semua orang sudah melihat. Anda ingin memecatku dari Fu. Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Kamu malah balik mengancam kami. Tanpa Fu, kamu bukan apa-apa. Pikirkan baik-baik pilihanmu. Jian, aku tidak tahu apa yang Linran katakan padamu. Hingga kamu salah paham dan membenciku. Tapi dia mendekatimu hanya untuk balas dendam. Dia sama sekali tidak benar-benar menyukaimu. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan sembarangan menyelidiki privasiku. Menginjak-injak batasanku. Kalau tidak, jangan bicara tentang Yao Qian. Bahkan jika kamu mengeluarkan seluruh keluarga Yao, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang aku bisa katakan dengan jelas. Linran adalah batasanku. Jika kamu berani lagi, jangan salahkan aku jika tidak mempedulikan persahabatan keluarga Fu dan Yao. Ajian, apa yang kamu katakan, aku tidak mengerti. Kamu pergi ke panti jompo, cari rekaman nenek Linran. Serta bukti saksi dan barang bukti semuanya ada padaku. Kalau kau masih berani main-main dengan akal bulusmu, menyentuh orang yang tidak seharusnya kau sentuh, maka lain kali. Bukan hanya kesempatan kerjasama dengan keluarga Fu yang akan hilang. Ini peringatan terakhirku, minggir. Kabar terbaru, tadi Ibu Fu Xingjian dan Yao Ning datang. Di kantor mereka mungkin bertengkar. Saat Ibu dan Yao Ning keluar, wajah mereka pucat. Konon Fu Xingjian akan dicoret dari keluarga Fu. Memek saya menyerah. Ku dengar kamu. Fu Xingjian, Kenapa tidak pakai sepatu? Lain kali tidak boleh lagi. Dokter bilang, selama 5 tahun ini kamu tidak menjaga diri dengan baik. Harus banyak istirahat dan makan bergizi. apa maksud pernyataan yang kamu buat? Maksudnya ya seperti itu. Aku ingin memberitahu semua orang. Aku dan Yao Ning tidak ada hubungan apa-apa. Dan tidak akan menikah. Tapi mereka akan mengeluarkanmu dari perusahaan. Fu Xingjian, Ran, kalau nanti aku bukan lagi direktur grup Fu, apakah kamu akan tidak menyukaiku lagi? kamu melakukan ini untukku? Fu Xingjian, apakah ini sepadan? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Bahkan jika itu orang tua kita sendiri. Tidak boleh. Apa ini? Ini rekaman video Yao Ning pergi ke panti jompo. Mencari nenek. Serta rekaman kesaksian semua saksi. Bukti ini kuberikan padamu. Kamu bisa menggunakannya kapan saja untuk membela nenek. Sedangkan keputusan akhirnya ada padamu. Ran, kamu tahu tidak? Akhir-akhir ini aku selalu memikirkannya. Kalau dulu aku tidak pergi ke luar negeri, anak kita mungkin tidak akan hilang. Dan kamu tidak perlu menanggung penderitaan selama ini. Setiap kali aku mengingatnya,
Hatiku terasa sangat sakit. Aku merasa sudah terlalu lama melewatkanmu. Sampai-sampai sekarang, setiap detik bersamamu tidak ingin kulewatkan. Ran. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Apakah kamu benar-benar kembali padaku? Tidak. Kamu sedang bermimpi. Sakit? Aku coba gigit kamu. Sakit? Sakit. Bagus, sakit berarti ini bukan mimpi. Ini nyata. Fu Xingjian. Kamu bodoh ya? Aku ingin dengar kamu memanggilku Ajian lagi. Tidak mau. Aku mau panggil Fu Xingjian. Fu Xingjian, Fu Xingjian, Fu Xingjian. Ajian. Kamu benar-benar tidak mau ke Fu Group lagi? Untuk sementara tidak. Sudah bekerja bertahun-tahun. Istirahat dulu yang cukup. Kamu mau pergi kemana? Aku temani kamu. Aku belum memikirkannya. Aku ada satu tempat yang ingin dikunjungi. Bisa temani aku? Tempat apa? Aku ingin melihat anak kita. Sudah bertahun-tahun, hanya kamu yang pergi sendirian. Kebetulan aku juga punya hadiah untuknya. Baik. Kita pergi bersama. Terima kasih. 5 tahun yang lalu, kamu dan Yao Ning di Amerika. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa? Kalian tidak bersama saat itu? Sudahlah, kalau kamu tidak mau menjawab, tidak perlu dipaksa. Jangan berpikir macam-macam. Aku dan dia di Amerika, tidak terjadi apa-apa. Tapi 5 tahun lalu, kamu memang karena dia, baru putus denganku. Kenapa bisa begini? Semua aliran dana berhenti. Cepat periksa, ini pasti pasan. Apa yang terjadi? Proyek kerjasama dengan grup Fu. Semua gagal dalam semalam. Apa Mitra hanya mengenal Fu Xingjian? Bos Fu, cepat. Pergi lihat apa yang terjadi, cepat. Manager, semua orang sedang membicarakan. Kalau begini terus, perusahaan bisa bangkrut. Apa? Manager. Grup Fu terlibat. Krisis kebangkrutan besar. Anak durhaka ini, dia pikir begini bisa mengancam kita? Tapi grup sekarang tanpa dia, benar-benar tidak bisa beroperasi. Anak ini dalam 5 tahun, bisa mengendalikan grup Fu seketat ini. Apa aku harus memohon dia kembali? Ya, sekarang apa lagi yang bisa dilakukan? Sepertinya dia sudah bulat tidak mau putus dengan wanita itu. Dengan kemampuannya sekarang, memang tidak perlu lagi pernikahan politik untuk menguatkan. Kamu sedang apa? Ran mau pulang kerja. Aku mau siapkan makanan dulu, tunggu dia pulang. Ajan, situasi grup Fu. Kamu pasti sudah tahu. Grup sekarang menghadapi krisis belum pernah terjadi. Semua mitra hanya mengenal kamu. Kamu harus kembali memimpin perusahaan. Aku sudah bilang. Aku tidak akan lagi karena bisnis keluarga. Meninggalkan Ran. Siapa bilang minta kamu meninggalkan dia? Grup Fu adalah jerih payah beberapa generasi. Tidak bisa dihancurkan begitu saja. Kami bisa menerima Lin Ran. Tapi syaratnya kamu harus kembali ke grup Fu.
Aku mau kembali bisa. Tapi kalian harus jamin. Tidak akan ikut campur hubunganku dengan Ran-Ran. Kami jamin. Kalau ada waktu, bawa dia pulang makan. Bocah nakal ini sudah besar. Belum pernah masak untuk kita. Sekarang malah sayang sama istrinya. Lain kali dia pulang, suruh dia masak untukmu saja. Humph. Ayo pergi. Setelah hari ini, proyek ini selesai. Kerjasamanya sangat menyenangkannya. Seandainya aku tahu mengambil pekerjaanmu bisa membuat orang kabur, aku pasti tidak akan menerimanya. Dengan atau tanpa kerja sama ini. Dia tetap milikku. Perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, aku akan merebutnya kembali. Tenang saja, kamu tidak akan punya kesempatan itu. Terima kasih semuanya. Bos Fu ini. Linran, mati saja kau. Ran-Ran. Fu Xingjian. Bos Fu. Ini semua salahnya. Aku seharusnya yang menjadi Nyonya Fu. Dia yang merebut segalanya dariku. Linran, kau yang seharusnya mati. Lepaskan aku putri keluarga Yao. Siapa yang berani menyentuhku? Lepaskan aku. Bos Fu. Fu Xingjian. Ajian. Panggil ambulans. Kami perlu segera menanganinya, keluarga dimohon menunggu di luar. Ajian. Dia akan baik-baik saja, kan? Manager Lin. Di sini ada dokter-dokter terbaik. Bos Fu pasti akan baik-baik saja. Lima tahun lalu. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Apa yang ingin dia katakan padaku? Kamu tahu. Kamu tahu ya? Yiming beritahu aku. 5 tahun lalu. Bos Fu sebenarnya tidak putus denganmu karena Yao Ning. Tapi dipaksa oleh Direktur Fu tua. Kalau tidak putus denganmu, dia akan membuatmu hilang. Jadi, Bos Fu mengajak Yao Ning ke luar negeri sebagai alasan. Ternyata, aku salah paham dengannya. Bodoh. Kenapa tidak bilang? Kenapa tidak memberitahuku? Fu Xingjian, kamu harus bangun. Kamu sudah bangun. Kenapa? Nggak mau aku bangun ya? Kalau gitu aku tidur lagi deh. Berani-beraninya kau. Kejadian 5 tahun lalu. Yiming sudah cerita semuanya padaku. Kenapa nggak ngasih tahu aku? Awalnya mau ngasih tahu setelah proyek selesai. Nggak sempat. Akhirnya, pencapaian Fu Group seperti sekarang. Semua berkat kerja sama kita bersama. Bagi teman-teman yang tertarik dengan Fu Group, ayo bergabung dengan keluarga besar kita. Oak. Suamiku ganteng banget. Sis, Bos Fu kan orang sukses. Bukan idolamu,
Jangan bawa-bawa kultur fandom. Masa suami-suami gitu? Aduh, apa dia ngeliatin aku ya? Aku mau lemes nih. Bos Fu jelas ngeliatin aku. Baiklah, sekarang masuk sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan jika ada pertanyaan. Aku tunggu di luar saja deh. Kak, katanya kakak belum menikah dan belum punya pacar. Kakak suka tipe yang gimana sih? Aku memang belum menikah. Tapi aku sudah punya pacar. Dia datang hari ini nggak? Datang. Tapi dia agak malu. Sudah pergi duluan. Waduh, tadi cewek itu. Jangan-jangan beneran pacarnya Bos Fu. Hari ini hari yang spesial. Hari aku melamarnya. Presentasinya cepat banget selesai, katanya. Kan masih mau bahas donasi sama sekolah. Sudah kusuruh Yiming urus. Linran. Menikahlah denganku. Aku mau. Linran. Maukah kau menikahiku lagi? Sungguh bahagia.